Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya Allah menurunkan sakinah, kemudian para malaikat turun dan mendoakan rahmat dan ampunan bagi para yang hadir dalam majelis ilmu. Demikian juga binatang yang ada di laut maupun juga semut yang ada di darat, semuanya mendoakan agar kita mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap bahwasanya Allah benar-benar mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kebebasan dari segala macam kesalahan dan dosa. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melanjutkan pelajaran kita masih mengkaji dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya, karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang yaitu kitab Kitabul Janaiz, ya, kitab jenazah. Kita masih dalam pembahasan kitab jenazah. Pada pertemuan sebelumnya ya kita terakhir sudah membahas tentang beberapa hadis dari kitab jenazah, ya. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ya hadis dari Ibunda Aisyah, ya, wa an Aisyah. Baik, kita langsung aja kita bacakan hadisnya. Bisa al-muttasil lil muallif, dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada muallif Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Bayda'a fil masjid, rawahu Muslim. Baik. Coba kita ya. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pelaksanaan sholat jenazah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana diantaranya bahwasannya beliau pernah melaksanakan sholat jenazah itu di masjid. Dan di sini disampaikan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya beliau bersumpah, ya, demi Allah, itu sudah sumpah. Lamul qasam juga sumpah, qad juga sumpah. Jadi sangat ditekankan sekali. Wallahi laqad, demi Allah sungguh benar-benar Rasulullah itu sudah pernah sholat, ya, terhadap jenazahnya dua putra Bayda, ya, yang dinamakan Bayda di masjid. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maksudnya Ibnu Bayda, ya, itu nama itu adalah julukannya. Dua putra Bayda itu julukan, namanya adalah Sahal dan Suhail, anak kembar. Sahal dan Suhail, putranya dari Wahab bin Rabi'ah. Nah, yang dikenal dengan julukan yaitu gelarnya Bayda gelar. Nah, kedua putra tersebut wafat dan kemudian disolati oleh Rasulullah SAW di masjid. Nah, jadi tadi sudah disampaikan faedah bahwasanya ya tidak makruh, ya, sholat jenazah di masjid.
Sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah bahwasanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya di dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah itu ya tidak dilaksanakan secara rutin 100 menerus di masjid. Ya tidak secara terus-menerus, tapi mah pernah beliau sholat di masjid. Nah, tapi yang sering beliau sholatnya di luar masjid. Ya, di luar masjid. Ya, terkadang ya beliau sholat di dalam masjid. Dua-duanya boleh, kata Imam Ibnu Qayyim. Nah, di antara faedah yang lainnya, bahwasanya dalam bab ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya sholat jenazah di dalam masjid. Ya, tetapi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya yang seperti itu tuh jarang ya, jarang. Nabi melaksanakan di dalam masjid. Seringnya adalah di luar masjid. Ya. Adapun ya sholat dalam masjid ya tentunya tidak masalah, Nabi pernah melaksanakan kan gitu. Selama syaratnya bahwasanya masjid tidak terkotori oleh jenazah yang dibawa ke masjid. Ya, syaratnya itu aman dari kotoran atau yang keluar dari jenazah. Ini madzhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga termasuk jumhur para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah ya, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu mensolati sahabat Abu Bakar di masjid ketika sahabat Abu Bakar wafat. Nah, demikian juga Suhaib mensolati Umar juga di masjid. Akan tapi Imam Abu Hanifah itu tidak menyukai kalau sholat jenazah dilaksanakan di masjid. Ya. Karena ada riwayat yang menyatakan bahwasanya barang siapa sholat di atas mayit di masjid, ya maka tidak ada pahalanya, pala syai'alahu, tidak ada apa-apanya gitu. Nah, maka dari situ ini dianggap kemudian sama Imam Abu Hanifah makruh untuk sholat di masjid. Tetapi yang jelas yang mendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama menyatakan tidak maksudnya apa-apa. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bisanadil mutasil ilal muallif, dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada muallif Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala qala wa an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu yukabbiru ala janaizina arba'an wa annahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha rawahu Muslim wal arba'ah wa an Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahal bin Hunayf sittan wa qala innahu badriyun rawahu Sa'id ibnu Mansur wa asluhu fil Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abu Layla radhiyallahu anhu ia berkata, Zaid bin Arqam biasanya bertakbir atas jenazah kami 4 kali, tetapi ia pernah bertakbir atas seorang jenazah 5 kali. Lalu aku tanyakan, maka jawab beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir demikian. Kandungan hadis 1, takbir pada sholat jenazah adalah 4 kali pada seluruh jenazah. Demikian pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf. 2, boleh melebihi 4 takbir pada sholat jenazah. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya ia bertakbir atas jenazah Sahal bin Hunayf 6 kali dan ia berkata, sesungguhnya Sahal adalah golongan pahlawan perang Badar. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan asal hadis riwayat dalam Bukhari. Kandungan hadis 1, boleh bertakbir lebih dari 4 kali jika yang meninggal orang besar bagi kaum muslim. Baik. Nah, di dalam hadis ini kan dijelaskan tentang takbirnya sholat ya, takbirnya dalam sholat jenazah. Ada riwayat menyebutkan 4, ada menyebutkan riwayat 5, ada menyebutkan 6 kan gitu ya. Di riwayat yang lain juga disebutkan 7 gitu ya.
Ya, sebagaimana yang disebutkan di antaranya seperti Syekh Albani dalam kitab Jenazah ya. Nah, eh, dan juga ada riwayat ya bahwasan sahabat Ali itu ketika mensolati jenazah para syuhada, bukan para syuhada, para veteran ya, para pejuang Badar itu dengan 6 rakaat. 6 takbir ya, 6 takbir. Jadi seperti itu. Bahkan sahabat Ali pernah mensolati Abu Qatadah itu dengan 7 kali takbir. Dan dia termasuk ya pahlawan Badar juga kan itu. Itu diantaranya beberapa riwayat. Nanti penjelasannya kita sampaikan di akhir. Baik. Hadis berikutnya, Bisanatil Muttasil al-Mu'allif dengan sanad saya bersambung sampai kepada Mu'allif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabiru ala janaizina arba'ah wa yaqra'u bi Fatihatil kitab fit takbiratil ula. Rawahu Asy-Syafi'i bi isnadin dhaif. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir atas jenazah kami 4 kali. Lalu beliau membaca Fatihah dalam takbir pertama. Hadis riwayat Syafi'i dengan isnad yang lemah. Ada kandungannya? Kandungan Tidak ada. Baik. itu kena Ya, baik. Ini dari riwayat Imam Asy-Syafi'i dan sanadnya lemah. Ya. Baik, berarti kita lanjutkan hadis berikutnya. Bisanatil Muttasil al-Mu'allif dengan sanad saya bersambung sampai kepada Mu'allif Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala qala wa an Talhah ibn Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu qala Shallaitu khalfa Ibni Abbas ala janazatin faqara'a Fatihatal kitab faqala li ta'lamu annaha sunnah. Rawahu Al-Bukhari. Dari Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sholat atas jenazah di belakang. Dia telah membaca Fatihatul kitab atau surat Al-Fatihah. Dia berkata, tidaklah dimengerti bahwa Fatihah itu adalah kandungan hadis. Masih membaca Fatihah setelah takbir pertama dari takbir sholat jenazah. Imam boleh membaca Fatihah dengan keras pada sholat jenazah dengan tujuan mengajarkan sunnah kepada para makmum. Fatihah dibaca pada takbir pertama, takbir kedua untuk membaca sholawat Nabi, lalu takbir lagi untuk berdoa bagi jenazah. Nah, di hadis ini kita mendapati petunjuk bahwasanya Nabi SAW itu ketika sholat setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian di sana dikeraskan oleh sahabat Ibnu Abbas. Supaya apa? Supaya manusia itu tahu bahwasanya itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya li ta'lamu anna sunnah. Supaya mereka mengetahui bahwasanya yang seperti ini adalah sunnah. Apa maksudnya sunnah di sini? Maksudnya di sunnah di sini ini adalah sunnah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diambil dari Rasulullah SAW. Jadi maksudnya sunnah di sini bukanlah sunnah secara hukum fikih. Yang mana kalau sunnah secara hukum fikih itu kan kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, kan gitu. Tapi di sini bukan itu maksudnya. Di sini adalah sebagai mana yang digunakan dalam istilah hadis ya. Istilah dalam hadis yang namanya sunnah itu adalah segala yang diambil dari Rasulullah SAW. Ya, baik dari ucapannya, perbuatannya maupun ketetapannya. Dan ini termasuk perbuatan dari Nabi SAW yaitu ketika setelah takbir pertama beliau membaca Al-Fatihah.
Nah, maka secara fikih hukumnya tadi disebutkan apa? Wajib kan gitu. Ya, karena itu adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di dalam redaksi ini adalah sunnah. Sunnah maksudnya adalah sunnah di dalam mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, di antara faedahnya yang bisa diambil dari hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi, ya, bahwasanya takbir dalam salat jenazah itu ya ada 4 takbir. Ya, 4 takbir itu yang telah tetap menurut para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah juga salatnya dengan 4 takbir. Di dalam riwayat Sa'id bin Mansur tadi disebutkan sahabat Ali itu menambah dari Sahal ibnu Hunayf dengan 6 takbir kan gitu. Nah, ketika sahabat Ali melaksanakan seperti ini kan, para jamaahnya bertanya-tanya kenapa kok takbirnya 6 kali gitu. Maka sahabat Ali pun ya menjelaskan kepada mereka bahwasanya sahabat Sahal bin ibnu Hunayf ini dia termasuk ahli Badar, pejuang Badar, pahlawan perang Badar, dan mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya, maka kemudian ditambah takbirnya. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya umat ini telah ijma, ya, takbir untuk salat jenazah itu 4 kali ijma, ya, tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Ya. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu takbir dalam salat jenazah itu 4 takbir, ya, maka ini kadang juga beliau diriwayatkan juga sampai menambah sampai 8 kali takbir, ya. Ya, ini juga dilaksanakan kapan? Sampai sebelum meninggalnya Najasyi, ya. Jadi sampai sebelum Najasyi meninggal. Jadi di awal-awal Islam. Ketika setelah Najasyi wafat, maka itu beliau hanya 4 kali saja, tidak lebih dari itu, tidak mengurangi. Sehingga inilah yang juga dilakukan oleh para sahabat. Nah, kecuali tadi yang disampaikan oleh sahabat Ali ketika yang meninggal adalah yang memiliki kemuliaan. Maka tadi disebutkan oleh Imam Nawawi ijma bahwasanya takbir dalam salat jenazah ya 4 kali gitu ya. Nah, hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim ya, dari sahabat Ibnu Abbas, juga sahabat Jabir, Abu Hurairah dan yang selain mereka, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya beliau takbir dalam salat jenazah itu 4 kali takbir. Demikian juga sahabat Umar radhiyallahu anhu juga takbirnya 4 kali, ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Hanafi, ya, para sahabat Rasulullah itu ijma, ya, di dalam di rumahnya Ibnu Mas'ud, bahwasanya mereka sepakat takbirnya itu 4 kali. Adapun yang selain itu ya bisa dikatakan sebagai syad, yang menyelisihi riwayat yang lebih sahih. Nah, terus berikutnya membaca Al-Fatihah tadi setelah takbir pertama, ya, itu ya hukumnya wajib, ya. Tadi disebutkan bahwasanya itu hukumnya wajib. Nah, ini sebagai sholat jenazah itu juga doa yang diharapkan kita bisa memberikan syafaat kepada si mayit. Maka sebagai adab dalam berdoa, ya kita mendahulukan dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk di antara adab doa kan pertama kita memuji Allah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, baru kemudian yang kita mengajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk pujian yang paling baik adalah kita memuji dengan Al-Fatihah. Nah, maka tadi setelah takbir pertama Al-Fatihah. Setelah takbir kedua sholawat. Setelah takbir kedua baru berdoa. Nah, ini di antara adab
yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis tadi yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ya, terkadang boleh ya imam itu mengeraskan bacaan supaya diketahui oleh makmum untuk mengajarkan kepada makmum tentang hukum dari bacaan tersebut. Nah, yang dimaksud bahwasannya tadi sunnah, yaitu adalah memang itu yang diajarkan oleh Nabi, yang itu harus diikuti, harus diambil ya. Dan kemudian sunnah itu boleh ditinggalkan, tidak yang demikian. Baik, lanjut aja kepada hadis berikutnya ya. Baik, bisa nanti al-mutasil al-mu'allif dengan sanad yang bersambung sampai kepada mu'allif al-imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah qala, beliau berkata, wa an Aufin ibni Malik radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu jannah wa qihi fitnatal qabr wa adzabin nar. Rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat atas jenazah. Aku hafal dari doanya. Tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, jadikanlah ia dengan air, salju dan air turun. Jadikanlah ia dari kesalahan sebagaimana air putih disebutkan dari kotoran. Dan jika ia lebih baik dari rumahnya, ahli yang lebih baik dari ahlinya, masukkanlah dia ke surga dan lindungilah dia dari fitnah kubur dan neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis satu, sunnah berdoa dengan doa Rasulullah. Dua, sunnah menghafal doa-doa Nabi. Tiga, wajib iman kepada nikmat dan siksa kubur. Empat, kita beriman kepada ujian kubur dan bahwa Allah mengumpulkan para mukmin yang bertauhid di dalam kubur. Lima, surga, neraka itu ada dan tidak akan rusak. 6. Wajib ikhlas dalam berdoa untuk jenazah. Ya, baik. Saya alhamdulillah tadi ya cukup banyak ya faedah yang disebutkan ya di dalam kitab. Nah, jadi ini ya disebutkan tadi doa resmi ya, bahwasanya memang inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau sengaja membaca dalam sholat jenazah sehingga sahabat Auf pun sampai hafal. Nah, di sini juga ada petunjuk bagi kita bahwasanya dalam membaca ini Rasulullah membacanya dengan keras ya, jangan sampai sahabat dengar dan sahabat bisa menghafal dari doanya. Ini supaya mereka secara ini bukan secara umum tapi terkadang seperti itu sehingga untuk mengajarkan seperti itu kepada para sahabatnya. Nah, jadi misalnya tadi ya disebutkan dalam makna doanya diantaranya ya Allahumma ya Allah gitu ya. Allahumma firlahu ya kita mohonkan ampunan bagi dia ya. Ampunan itu maksudnya adalah dosanya ditutupi ya, dosanya ditutupi kemudian tidak dianggap tidak dihisab, jadi dosanya dilewati begitu saja, jadi dosanya itu tidak dihitung nanti di akhirat. Kita harapkan seperti itu. Warhamhu ya kita mohonkan rahmat, mohonkan bahwasanya rahmat itu ya secara bahasa lebih luas daripada ampunan. Karena dalam rahmat itu ya kita bisa meraih apa yang kita minta ya setelah dihilangkan apa yang kita benci. Nah, itu dapat rahmat. Wa'afihi ya
kita mohon diberikan keselamatan dari dosa-dosanya, dimohonkan keselamatan dari siksa kubur, mohon keselamatan dari siksa neraka. Wa'fu anhu, dimaafkan ya, maafkan ya, supaya apa yang telah dia lakukan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan dosa itu dimaafkan. Maksud dimaafkan ya tidak ditagih, tidak dihitung lagi gitu kan. Ya. Apa yang kurang dari kewajiban-kewajibannya tidak ditagih lagi, sudah maafkan. Enggak apa-apa ya. Kita berharap itu tidak menjadi beban nanti di alam kubur bagi orang yang meninggal. Wa akrim nuzulahu. Ya, nuzul tempat singgahnya, tempat turunnya di alam kubur. Ya, supaya diberikan kemuliaan di sana. Kemudian wawasi mudkholahu, diluaskan, dilapangkan ya tempat masuknya, tempat dia dimasukkan ke alam kubur. Ya, agar diluaskan, dibuka pintu menuju ke surga. Ya. Demikian juga kita memohon atau berharap bahwasanya nanti juga mendapatkan kedudukan atau tempat di surga setelah nanti dibangkitkan. Kemudian waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Ya, mandikan dia dengan air, salju dan embun. Ya, maka ini termasuk zat yang bisa menyejukkan, dari panas, karena dosa itu membawa panas, hawa panas, dan bisa disejukkan dengan air, dengan embun, dengan salju. Itu bisa memadamkan panas yang disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukan. Nakihi minal khotoya, ya, bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan. Ya, maksudnya dengan segala kesalahan yang dibersihkan, ya sebagaimana kita membersihkan kotoran yang menimpa dari pakaian kita gitu. Kalau ada pakaian yang kotor, kita bersihkan. Maka kita mohon kepada Allah agar membersihkan juga kesalahan-kesalahan yang ada, yang menempel di dalam jenazah tersebut. Dengan salju, ya, salju kita tahu bahwasanya salju, embun, air, salju dan barad. Nah, salju ya air yang membeku ya. Nah, kama yunaqas-thawbul abyadu minad danas. Bagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotorannya. Nah, di dalam doa kita juga memohon kepada Allah, yakni wa abdilhu daron khairan min dari, ya, supaya mengganti tempat tinggal, ya, rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik daripada keluarga ini di dunia, karena ya keluarga kan senantiasa menemani. Kalau dia memiliki amal yang baik, maka yang menjadi temannya adalah amal yang baik begitu. Karena akan dirupakan menjadi sosok yang menyenangkan, sosok yang indah dipandang gitu, amal kebaikannya. Dan kita memohon juga agar jenazah dimasukkan ke dalam surga, dan kemudian juga diselamatkan dari fitnah kubur. Karena fitnah kubur, ya, sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi SAW, ketika kita sudah memakamkan jenazah, kemudian kita pulang, maka dua malaikat datang untuk menguji, menanyakan di alam kuburnya. Nah, seperti itu. Ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, gitu. Nah. Baik, dan terakhir ya, dalam doa tadi kita memohon agar dia diselamatkan dari fitnah kubur, siksa neraka, dan juga dimasukkan ke dalam surga. Nah, dari sini sebagaimana sudah disebutkan tadi, dalam doa yang sangat-sangat penting ini ya, kita bisa mendapat banyak faedah bahwasanya surga neraka itu hak, siksa nikmat kubur juga hak, kan gitu ya. Ada kubur hak, fitnah kubur hak. Dan ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengatakan tidak ada siksa kubur. Ya, maka itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa dibenarkan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya, barangkali mungkin insya Allah sampai di sini dulu untuk pelajaran kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang singkat ini ya bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Ketika ada di antara saudara kita yang kemudian wafat, ya sebagaimana kemarin ya dari salah satu jamaah kita, ibundanya wafat, ya kita doakan dengan doa seperti ini. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, memaafkannya, memberikan keselamatan dari segala macam ujian, ya dibersihkan segala macam dosa-dosanya, kotorannya, ya demikian juga dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin. Baik, demikian mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan dari para jamaah sekalian, dari bapak maupun ibu-ibu, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ibu-ibu gimana? Ya, cukup jelas ya? Baiklah, kalau sudah cukup jelas, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita di kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya keistiqomahan, diberikan ketetapan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian ketika ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.